Dan ketika telah datang kepada mereka, seorang rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab, justru melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 101. Bayangkan seorang utusan datang membawa kebenaran, bukan untuk menghapus ajaran lama, tapi untuk menyempurnakannya. Bukan untuk merusak pondasi keimanan, melainkan memperkuat tiang-tiang kebenaran yang telah dibangun sebelumnya. Rasulullah datang sebagai cahaya, yang menyambung nubuwah para nabi terdahulu, namun apa yang terjadi? Sebagian ahli kitab justru memilih membuang kitab Allah yang mereka warisi. Ayat ini seperti cambuk bagi hati yang keras, ia menamparkan kita dengan kenyataan, bahwa ilmu tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kesombongan. Bayangkan, mereka tahu kebenaran, mengenal sifat-sifat Rasul terakhir dalam kitab mereka, tapi karena dengki dan gengsi, mereka memilih berpaling. Mereka tahu, tapi mereka menolak. Mereka sadar, tapi berpura-pura bodoh. Inilah wajah dari penyakit hati yang abadi, ketika kebenaran datang tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka kebenaran itu ditolak. Seolah-olah yang salah bukan isi wahyu, tapi cara Tuhan memilih utusannya. Sama seperti hari ini, berapa banyak orang tahu ajaran Islam, tapi menolaknya hanya karena tidak sesuai dengan agenda mereka. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Apakah kita termasuk orang yang tahu kebenaran, tapi memilih untuk membuangnya ke belakang punggung? Berapa banyak firman Allah yang kita dengar, kita hafal, tapi tidak kita jalani? Bukankah itu juga bentuk pengingkaran tersembunyi? Maka marilah kita jujur pada diri sendiri, apakah kita sedang membawa kitab Allah di hati, atau justru telah melemparkannya ke belakang. Jangan sampai sejarah Bani Israel menjadi potret kita yang hidup hari ini, karena sejarah bukan sekadar cerita, tapi peringatan agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Komentar yuk, teman-teman. Pernahkah kamu merasa tahu mana yang benar tapi berat menjalaninya? Atau pernahkah kamu menolak nasihat yang sebetulnya kamu tahu itu datang dari kebenaran? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kisahmu bisa jadi pelajaran berharga bagi yang lain.